pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru di masa transisi. Ini Januari ini transisi antara mitra kerja yang berakhir di 31 Desember 2020 dengan mitra kerja yang baru yang masih dalam proses ini. Jadi sistem atau manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru selain mengacu kepada Undang-Undang Otonomi, karena di Undang-Undang Otonomi itu disyaratkan bahwa untuk peningkatan pelayanan persampahan di daerah, maka kepala daerah mesti bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dalam hal ini tentunya rekanan yang berbadan hukum, ya, termasuk juga koperasi. Nah, ini pertama mengacu kepada regulasi Undang-Undang Otonomi. Yang kedua juga peralatan yang kita punya pada saat awal kita menerapkan undang-undang tersebut dari 3 tahun yang lalu. Kemudian mitra kerja pertama kita itu kan 2 tahun yang lalu, maka yang berakhir 31 Desember. Dalam wilayah Kota Pekanbaru ini kita bagi 3 zona. 2 zona itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang tadi melalui proses lelang terbuka. 1 zona lagi itu Rumbai dan Rumbai Pesisir di kota kecamatan ini. Itu dikelola langsung secara swakelola oleh DLHK dengan menggunakan peralatan-peralatan kita yang masih tersisa. Nah, dari pengelolaan 2 zona yang tadinya dikerjakan oleh mitra kita per 31 Desember itu berakhir, sehingga Januari itu sudah kembali tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah kota melalui DLHK sebagai dinas teknis yang mempunyai kewenangan tugas pokok dan fungsi di dalam penanganan sampah. Kenapa hal ini terjadi? Ini juga proses administrasi. Seharusnya untuk penyediaan mitra kerja tadi sudah harus selesai pengadaannya melalui tender terbuka di November Desember setelah pengesahan APBD. Tetapi kendala-kendala teknis yang dialami oleh kepala dinas yang secara detail kami tentu tak tahu. Dan kami sudah mengingatkan sebagai kepala daerah melalui Sekda dan juga melalui langsung kepada kepala dinas agar dalam penanganan persampahan ini harus diperhatikan berakhirnya masa kontrak mitra kerja. Dan diingatkan November, Desember kontrak proses lelang harus sudah jadi dan kontrak sudah harus ditandatangani di awal Januari paling lambat. Dan ternyata sekali lagi gagal tender di bulan November, Desember. Kemudian baru proses lelang dilakukan di bulan Januari, dan beberapa hari yang lalu dilaporkan ke saya lagi proses lelang yang sedang berproses itu kemudian batal lagi, ya kan? Dan mesti dilakukan lagi tender ulang. Proses lelang itu memakan waktu kurang 1 bulan. Jadi akhirnya ini masa transisi akan menjadi 1 bulan lebih. Berarti sampai bulan Februari. Kemudian dalam masa transisi ini sepenuhnya oleh DLHK ditangani tentu dengan penyewaan peralatan dan peralatan personil, karena kita juga untuk pengangkutan personilnya juga semuanya oleh pihak ketiga. Nah, sehingga ini juga menjadi kendala bagi DLHK. Sekalipun peralatan bisa kita sewa, tetapi personil juga kan tentu juga tidak bisa maksimal kita gunakan karena itu bagian dari
rekanan yang lalu, terutama yang teknisinya, ya kan, termasuk juga sopir-sopir dan sebagainya. Sekali lagi ternyata DLHK memang tidak bisa menangani keseluruhan. Maka untuk membantu itu, saya sebagai kepala daerah menginstruksikan kepada dinas teknis, ya kan, PUPR, kemudian juga tempat sampai ke pemadam kebakaran, penanggulangan bencana. Nah, mana yang mempunyai peralatan itu dikerahkan untuk membantu DLHK. Kemudian juga kepada camat-camat, kita juga sebagai kepala wilayah, kita juga instruksikan agar bersama-sama DLHK melakukan penanganan sampah ini. Kemudian alhamdulillah juga partisipasi dari aparat, khususnya jajaran TNI dan polisi, ya, termasuk jajaran di Polda dan Polresta, sampai ke Babinsa dan Babikanti. Masih itu juga kepada Bapak Ibu baik di jajaran Forkopimda Provinsi Riau maupun juga Forkopimda Kabupaten Pekanbaru, beserta masyarakat baik dalam perorangan maupun juga dalam organisasi. Kita juga ada perkumpulan masyarakat, baik paguyuban maupun juga organisasi yang juga bersama-sama berpartisipasi dalam penanganan sampah ini. Jadi sekali lagi kepada masyarakat Kota Pekanbaru, saya atas nama kepala daerah, pemerintah dan pelayan masyarakat Pekanbaru, mohon maaf atas penanganan pelayanan sampah di lingkungan yang hari ini tidak maksimal dapat kita urus. Mudah-mudahan dengan proses tender yang kita sedang proses lagi dalam saat ini, kita harapkan di Februari, pertengahan Februari, insya Allah ini kita sudah dapat normal dengan pengangkutan yang akan dilakukan oleh mitra kerja kita yang sedang kita proses dalam hal ini. Apa yang disampaikan oleh penilaian dari legislator itu wajar-wajar saja, karena seorang kepala dinas mesti bertanggung jawab, apalagi terhadap kinerja di dalam bidang pelayanan. Karena kecepatan dia bekerja, kecerdasan dia bekerja, ya, ketepatan dia juga memberi pelayanan dalam kualitas, baik dalam jumlah maupun juga kuantitas dan kualitas. Ini tentunya tergambar dari kemampuan seorang pemimpin di dalam menjalankan organisasi. Jadi, namun sebagai pembina kepegawaian, kepala daerah hari ini tidak bisa mengganti pejabat pratama begitu saja. Untuk pejabat pratama mesti melalui izin dan juga proses yang harus mendapat izin dari KSN. Pertama, yang bisa kita lakukan evaluasi terhadap kinerja. Ini sudah bisa. Ini kami sedang mengajukan izin kepada KSN untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap dinas-dinas kita, bukan hanya DLHK saja, tetapi hampir semua dinas yang selain yang baru kita lantik. Ini kita juga akan melakukan evaluasi kinerja. Nanti tahapannya evaluasi kinerja ini akan hasilnya kepada rotasi. Kemudian juga nanti masih ada yang kosong, kita seperti Sekwan, masih PLT, ini juga baru bisa kita isi definitif dengan melalui proses asesmen. Dan insya Allah kita sedang persiapan untuk mengajukan permohonan kepada KSN untuk proses baik evaluasi kinerja maupun juga asesmen untuk mengisi. Ini kan juga memberikan gambaran dan juga memberikan opini kepada masyarakat bahwa pelayanan pemerintah. Jadi yang di situ performa yang dipertanggungjawabkan bukan kepada seorang kepala dinas,
tetapi ini adalah marwah dari sebuah pemerintah. Jadi ini tanggung jawabnya sangat besar. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh dinas teknis maupun juga dalam segala kekurangan dan kelebihannya itu adalah menjadi tanggung jawab pada daerah. Kepada masyarakat tentunya kami sekali lagi atas nama pemerintah minta maaf atas kurangnya pelayanan ini pada saat ini dalam manajemen pengelolaan sampah, dan kemudian juga kami berterima kasih kepada kelompok-kelompok masyarakat yang telah juga ambil bagian untuk berpartisipasi dalam pengurusan, dan juga tentunya kepada semua kita, mari kita perhatian untuk menangani sampah kita masing-masing, terutama produsen sampah yang besar, termasuk juga para pedagang yang dalam usahanya menghasilkan sampah yang banyak dan jangan ditinggalkan begitu saja. Ini di dalam makanan-makanan yang ada sepanjang Sudirman, kemudian juga yang juga saya lihat di Hayani, kemudian juga di beberapa ruasan lagi, mereka berdagang seperti kelapa muda. Ini kan selesai berdagang itu sampahnya tinggal begitu saja, dan bahkan saya terus terang saja seharusnya untuk jalan protokol seperti Sudirman tidak boleh sembarang saja untuk dagang. Namun karena di tengah pandemi Covid ini kita juga memberikan ruang kepada para pedagang kita, dan sedikit memang kita kendorkan di dalam penertiban di dalam proses jalan utama. Tapi kelonggaran yang kita berikan jangan pula ya kan sampai dilalaikan, karena beberapa yang saya amati dari jenis dari pedagang, terutama tadi itu yang menghasilkan sampah keras, ya kan. Nah ini memasukkan tebu, sampah tebu, sampah kelapa muda, sampah durian, ya kan, dan lain sebagainya. Ini ditinggalkan begitu saja oleh pedagang. Mestinya usahanya dia yang menghasilkan sampah mesti dia urus sendiri. Kan apalagi yang mereka juga pedagang tidak di tempat perdagangannya resmi. Kita berikan kesempatan itu secara tidak resmi juga. Artinya dalam menghadapi krisis ekonomi di daerah pandemi ini, kita berikan kelonggaran untuk warga kita melakukan usaha-usaha informal, ya kan. Dan sekali lagi tentunya mari kita sama-sama menjaga agar kota kita ini tetap dapat kita jaga kebersihannya, dan kita harapkan di dalam Februari nanti setelah kita mendapatkan mitra kerja, insya Allah ini akan dapat pengangkutan sampah akan dapat